pendahuluan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Wah, apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ceria banget ya. Aduh. Udah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tentunya sudah siap ya menerima pelajaran dari Bapak ya. Oke, Siap, Bapak. ya, siap ya. Hari ini coba Randi lihat sekelilingmu siapa yang tidak hadir. Hadir semua. Semua, Pak. Hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita diberikan kesehatan ya sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu kita bermanfaat ya dan kita dipermudah dalam menerima pembelajaran. Tadi saya perhatikan Randi datang tepat paling awal ya. Nah, sebagai penghargaan buat Randi, tepuk tangan dulu. Saya bangun jam 6. Wah, tepuk tangan dulu buat Randi. Ya, sebagai penghargaan buat Randi, kita akan dipimpin doanya oleh Randi. Silakan Randi, pimpin doanya. Baik, Pak. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fungsi berdoa itu selain kita mengingat kepada Sang Cipta, kita juga memohon perlindungan, kesehatan, dan kemudahan dalam menerima pembelajaran. Ya. Selain dari berdoa, langkah baiknya kita menyanyikan lagu dulu ya, lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Kelas 5 tentunya sudah pada hafal ya. Terima kasih ya. Jadi kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita harus bersikap gimana? Sikap sempurna, menghayati ya. Jadi kalau Indonesia Raya diatonis apa? Mayor apa minor? Masih ingat? Mayor ya, gembira ya. Jadi kita penuh dengan semangat ya. Jadi tujuannya kita sering menyanyikan lagu Indonesia Raya yaitu untuk mengenang jasa para pahlawan ya. Mereka telah berjuang, Menumbuhkan semangat. ya, berjuang mengorbankan harta dan nyawa mereka. Ya, semangat ya. Oke, sebelum kali ini Bapak akan membahas tentang atau dalam pelajaran kita di tema 1 ya, yaitu tentang ide pokok paragraf ya. Ya, sekarang sebelum itu Bapak mau tanya, siapa yang pernah merangkum tulisan dari sebuah buku? Angkat tangannya. Tentunya ada langkah-langkahnya ya. Coba siapa? Ada yang kesulitan di bagian apanya dalam merangkum buku? Ada yang bisa menjawab? Menentukan ide pokok, Pak. Saya kesulitan, menentukan Pak. ide pokok. Soalnya kalau betul itu, terima kasih ya, dia benar-benar dia ya murid yang paling aktif ya. Jadi untuk menentukan ide pokok ada langkah-langkahnya nanti. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana caranya menentukan ide pokok yang baik dari satu paragraf. Tujuannya apa? Supaya kita bisa merangkum sebuah paragraf ya, supaya ide pokok atau gagasannya kena ya. Terkadang kita merangkum hal yang tidak pentingnya kita tulis, yang pentingnya malah kita terlewat ya. Nah, itu karena kita belum paham tentang ide pokok. Nah, di sini Bapak akan tayangkan tujuan dan langkah-langkah ya.
Tujuan pembelajarannya setelah membaca sebuah paragraf yang ditampilkan melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis ide pokok dari suatu paragraf dengan benar. Nah, jadi tujuan yang pertamanya kalian akan memahami ya ide pokok dari sebuah paragraf. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati sebuah video permasalahan yang ditampilkan oleh guru, peserta didik dapat memecahkan masalah. Nah, nanti kita akan melihat sebuah video tentang permasalahan ya, yaitu permasalahannya tentang ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nanti kalian akan menghadapi ANBK ya. Nah, sebelum kalian mengalami hal seperti ini, nah Bapak sengaja tayangkan karena ANBK ini belum kalian alami ya. Ya, jadi ini sebagai pengalaman. Kalau menemukan hal seperti ini, nanti apa yang harus kalian lakukan. Kemudian yang ketiganya yaitu melalui kegiatan penugasan pada lembar LKPD, peserta didik dapat menulis dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nanti kalian akan dibagi LKPD, kemudian kalian bekerja kelompok dan menuliskannya ke dalam LKPD ya. Setelah itu, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan hal mengembangkan pokok pikiran menjadi paragraf dengan percaya diri ya. Jadi, setelah didiskusikan, setelah ditulis ke lembar LKPD, kalian menampilkan ke depan ya, per kelompok. Kemudian penilaiannya Pak seperti apa Pak? Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian sikap dilihat dari bagaimana sih kalian saat pembelajaran. Nah, itu nanti Bapak akan tilai ya. Kemudian tilai pengetahuannya, bagaimana kalian memahami tentang pelajaran yang Bapak sampaikan. Kemudian penilaian keterampilan, bagaimana apakah kalian aktif, bertanya, menjawab, mempresentasikan, itu akan menjadi nilai yang plus ya, nilai tambahan buat kalian. Maka Bapak harapkan kalian aktif di kelas ini ya, Nana ya. Baik, Ya, Pak. selanjutnya, Iya, Pak. ya bagus Randi. Ya, selanjutnya alur pembelajarannya. Yang pertama mengamati, nanti kita akan mengamati slide ya seperti hal ini ya. Kita mengamati slide, kemudian nanti akan ada pemecahan masalah dikerjakan melalui kelompok ya. Kemudian setelah bekerja kelompok kalian akan mempresentasikan. Kegiatan inti. Oke, di sini ada gambar ya. Windy bertanya kepada siapa ya di sini yang laki-laki? Kepada Randi. Teman-teman masih ingat tidak apa Ya, Pak. itu huruf, kata, kalimat, dan paragraf? Ya, siapa yang masih ingat apa itu huruf? Silakan. Aku, Ya, apa huruf itu? kalau huruf itu terdiri dari kalau huruf itu terdiri Huruf. Siapa yang tahu, yang masih ingat siapa apa itu huruf? Ya, silakan. Huruf itu adalah abjad, Pak. Nah, itu. Pinter, cerdas. Ya, jadi Abjad. huruf itu adalah abjad atau merupakan aksara dalam tulisan yang melambangkan bunyi bahasa atau disebut juga abjad. Jadi lambang bunyi ya seperti A, B, C, D. Tapi kalau kita misalkan berbicara dengan lambang saja atau abjad saja, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, kira-kira kalian paham tidak? enggak, Pak, enggak. Enggak, Pak. Nah, berarti Enggak dengan paham, kata Pak. lain apa? Belum memiliki makna atau arti. Makna, Ya. Arti, ya, Pak. Selanjutnya. Arti. Wah, keren katanya tadi yang jawab, wes. Tepuk tangan buat kalian, ya. Dia, Selanjutnya, hebat ya. kata apa itu kata? Wes, udah ada bocoran nih. Saya, Pak. Ya, Pak. silakan Randi, kata Saya, apa Pak. ya?
Kata itu gabungan dari huruf, Pak. Kata adalah gabungan dari huruf. Luar biasa. Ada lagi yang lain? Hore. Oh, pas sekarang aku lagi. Ya. Tambahin lagi. Kata apa Kata kata? itu adalah gabungan huruf yang memiliki makna. Wah, cakep. Tepuk tangan buat Seli dan buat Randi ya. Luar Kalian biasa. memang luar biasa. Jadi, Luar biasa. ya, kata adalah gabungan dari beberapa huruf yang sudah memiliki arti namun masih sempit ya. Dalam arti belum lengkap subjek, predikat, objeknya ya, hanya bersifat kata. Misalkan aku, sempit kan, baru aku gitu ya. Nah, bagaimana sekarang dengan, wah sekarang gilirannya ke laki-laki bertanya nih, kalau arti kalimat kamu tahu tidak? Siapa yang tahu kalimat? Tadi kan udah huruf, kata. Nah, sekarang kalimat. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Kalimat adalah gabungan kata, Pak. Wih, sudah cantik, pinter lagi ya Windy. Ya, tepuk tangan. Ya, kita lihat ya. Kalimat adalah gabungan dari beberapa kata atau satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Jadi, nah, sekarang sudah mulai lengkap nih, sudah mempunyai subjek, predikat, dan objek ya. Sekarang paragraf sendiri adalah gabungan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan. Nah, kalau paragraf berarti gabungan atau rangkaian dari beberapa kalimat, tetapi sudah lengkap lagi ya. Oke. Nah, sekarang ide pokok. Tadi kan ada yang tadi kata dia merasa kesulitan kalau merangkum. Karena merangkum itu tidak tahu ide pokoknya. Nah, sekarang sebelum kita mempelajari bagaimana caranya merangkai atau mencari ide pokok, berarti kita harus mempelajari dulu apa sih itu ide pokok? Kita buka. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ya, jadi dasar sebuah paragraf pasti ada ide pokok. Ide pokoknya itu bisa di depan, di tengah, ataupun di belakang. Ya, ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Jadi kalimat utama yang memuat ide pokok ini biasanya berada di awal, depan, atau awal, tengah, atau di akhir paragraf. Nama istilah selain dari ide pokok itu, yaitu ide utama, itu jika ada pertanyaan, ide utama berarti sama dengan mempertanyakan ide pokok. Ya, jangan keliru ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, ide utamanya apa? Kalian kebingungan. Padahal ide utama adalah ide pokok ya. Kemudian pokok pikiran, pikiran utama, gagasan pokok, dan gagasan utama itu adalah nama lain dari ide pokok ya. Nah, kalau kalimat pengembang, tadi kan ada namanya ide pokok dan ada kalimat penyambung. Nah, kalimat penyambung ini adalah kalimat pengembang yang mengembangkan kalimat dari ide pokok tersebut ya. Masih semangat anak-anak? Semangat. Nah, untuk lebih semangatnya lagi, kita akan sedikit ice breaking ya. Jadi mungkin di sela-sela kalian kebosanan, jenuh ya, kita akan melakukan bagaimana sih Pak cara mengonekkan antara otak kiri dan otak kanan kita supaya kita fokus dalam pembelajaran ya. Sally jangan ngantuk lagi ya. Kita akan ice breaking ya. Ya. Pengurutan ya. Sekarang tangannya di sini ya. Tangannya di sini terlihat gak? Oh, tangan saya kok hilang ya? Gini, Ibu Rini coba tangan yang kiri jempol dan tangan yang kanan adalah jari manis. Kelingking, 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 kelingking. Nah, itu ya.
Kita balikan yang sekarang yang tangan kanan adalah jempol dan yang kiri adalah kelingking. Lakukan itu dengan cepat berulang kali selama 10 kali. 1, 2, 3, 4. Diputar tangannya ya. Tangannya jangan diputar. Lakukan dengan cepat. 1, 2, 3, 4, 5, Susah, 6, 7, Pak. 8, 9, 10. Nah, kalau kalian Susah, bisa Pak. melakukan itu dalam 10 kali tanpa putus, artinya tingkat fokus kalian, otak kiri dan otak kanan kalian sudah sinkron. Kita ulangi lagi ya, Randi. Konsentrasi Randi. Ya, kita hitung dari mulai 3, 2, 1. Ya mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 2, 7, 10. 8, Ya, tepuk tangan. Ya, Randi juga sudah bisa ya. Artinya, berarti kalian sudah bisa eh, melanjutkan ke materi selanjutnya ya. Oke, sekarang ini masih berbagi ya. Nah, sekarang jenis-jenis paragraf ya. Paragraf berdasarkan letak ide pokoknya tadi itu. Paragraf deduktif, paragraf yang memiliki ide pokok di deduktif, deduktif di awal ya. Paragraf deduktif salah mungkin ini. Deduktif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di awal paragraf ya. Kemudian interaktif adalah di tengah dan induktif adalah di akhir ya. Mohon maaf ya untuk yang pertama itu deduktif itu di awal paragraf ya. Maafkan ya. Ya, Ini Pak. ya Ya, nanti Pak. jangan sampai Pak Yoga dicap menjadi guru yang telah memberikan kesesatan ya. Jadi ini mohon maaf pada human error. Human error itu adalah kesalahan pada pihak manusianya itu sendiri ya. Jadi dalam catatan kalian dituliskan paragraf deduktif itu adalah paragraf yang memiliki ide pokok di awal paragraf ya. Langkah-langkah menentukan ide pokok itu menjadi 3 bagian, yaitu kalimat dalam paragraf, memahami inti, dan intisari paragraf. Kalian kemarin sudah mempelajari ini ya. Kita langsung lagi. Nah, Randi, dari tulisan ini, setelah kalian mempelajari apa itu ide pokok dan apa itu kalimat pengembang, kira-kira nih, yang warna apa ide pokok itu? Warna hijau, Pak. Kita coba buka. Apakah betul eng? Ya, 100. Tepuk tangan buat Randi. Sekarang kalimat pengembangnya. Kira-kira kalimat pengembangnya yang warna apa? Yang warna pink apa biru? Oh, tidak ada ya pilihannya ya. Berarti pilihannya tinggal satu. Yang hitam saja. Kita lihat eng. Ya, kalimat pengembangnya adalah lanjutan. Berarti tadi kita udah mempelajari deduktif, induktif ya. Kemudian ini ada kalimat ide pokoknya di depan. Kira-kira kalau kalimat ide pokoknya di awal itu apa? Paragraf apa ini namanya? Pokok. Deduktif, Pak. Deduktif. Randi, memang kau muridku yang nomor 1. Keren banget ya. Hei. Oke, sekarang saatnya kita menyimak ya. Ini adalah bagian dari menyimak kasus. Tolong konsentrasi dalam menyimak kasus ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak. NBK. Berbasis komputer.
bulan lalu kalian melaksanakan. Di sini Bapak akan mengajukan permasalahan ya. Saat guru mengumumkan waktu yang tersisa tinggal 5 menit lagi, kemudian ada terlihat salah satu siswa yang gelisah dan kebingungan. Kemudian guru menghentinya seraya bertanya, "Randi, kenapa kamu tampak kebingungan?" Kemudian Randi menjawab, "Saya kesulitan mengisi soal yang paragrafnya panjang seperti ini, Bu. Dari soal ini saya harus Kedengaran, Bapak Pak. konfirmasi suaranya kedengaran tidak? Bu." Nah, Apa? Kecil. Kecil. Oh, kalau kecil Bapak akan doubling dengan suara Bapak ya, kita ulang ya. Jadi video ilustrasi kasus permasalahan siswa saat pelaksanaan ANBK ya, atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer ini nanti akan kalian hadapi di bulan September ya. Jadi kalian harus mencermati kasus ini. Jadi di sini ketika guru mengumumkan bahwa waktunya tinggal 5 menit lagi, kan ini di waktu ya, ANBK itu di waktu. Kemudian waktunya tersisa 5 menit lagi, guru mengumumkan. Ini waktu tinggal 5 menit lagi. Terlihat ada siswa yang gelisah dan kebingungan, ya. Jadi kebingungan karena apa? Akhirnya guru menghampiri dan bertanya, kebetulan namanya Randi juga ya. Randi, kenapa kamu tampak kebingungan? Ya, saya kesulitan mengisi soal, Bu, kata Randi. Yang paragrafnya panjang ini, Bu. Jadi saya harus mendepok pikirannya, sedangkan waktu saya tidak cukup, Bu. Gitu. Nah, selain dari permasalahan tadi, soal-soalnya juga banyak yang harus menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Ya, jadi di situ ditunjukkan ada 3 paragraf. Sebagai contohnya di situ sudah ada disajikan bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu adalah contoh paragraf yang pertama. Ide pokoknya ada di depan. Dan sisanya adalah dari mulai secara umum. Ya, jadi ide pokok itu di depan. Kalau yang deduktif ya sampai titik. Kemudian sisanya pasti kalimat pengembang. Dari kasus tersebut, Ya, kasus Randi cukup rumit ya. Nah, di sini dari kasus tersebut silakan kalian pecahkan permasalahan Randi. Yang pertama, bila kalian menjadi Randi, langkah apa yang akan kalian lakukan untuk memecahkan permasalahan pertama? Ya, jadi apa yang harus Randi lakukan untuk mencari ide pokok dari paragraf tersebut? Ya, padahal tadi kita sudah belajar ya, artinya kalau kita sekarang sudah belajar, Randi pun kemarin-kemarin berarti sebelum ANBK sudah belajar ini tentang ide pokok, tetapi mungkin Randi kurang kurang konsentrasi ketika pembelajaran ide pokok. Kemudian silakan kalian bentuk kelompok, kemudian nanti kan dikasih LKPD oleh Pak Yoga, yaitu permasalahan yang Bapak lampirkan, munculkan. Jadi silakan sekarang kalian. Oke, sekarang silakan kalian bagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi 3 kelompok. Karena murid kita lumayan banyak, jadi ada 15. Jadi kita bagi menjadi berapa? Kalau 15 dibagi 3. Dina? 5 ya, kelas 5 nggak bisa jawab bagian ya. Ya, Randi silakan kalian membentuk kelompok, tetapi jangan ribut, jangan sampai mengganggu kelas-kelas yang lain ya. Iya, Pak. Ini LKPD-nya sudah Bapak print, silakan Randi bantu Bapak untuk membagikannya. Iya, Bapak. Ya, Pak. Ya, sesuai dengan yang tadi Bapak sampaikan di awal, berarti sekarang tugas kita adalah kerja kelompok. Silakan
kalian mencari bahannya dari buku ataupun dari buku yang ada di perpustakaan yang sudah kalian tadi bawa, ya. Atau Baik, misalkan Pak. ada yang bawa HP, boleh silakan Pak. menggunakan gadgetnya untuk mencari sumbernya, ya dari internet atau apa, silakan ya. Aturan mainnya di sini ya. Yang pertama Dari adalah internet boleh, Pak. boleh, ya. Di sini kan ada ya di dalam LKPD-nya. Bacalah LKPD dengan cermat dan teliti. Kemudian carilah referensi dari buku, internet, atau media lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam LKPD ini. Diskusikan permasalahan dalam LKPD ini, kemudian selesaikan permasalahan yang diberi oleh guru ya. Silakan ya, Bapak kasih waktu 30 menit cukup ya dia ya. Cukup, Pak. Pinter. Bapak percaya ke kelas 5 luar biasa ya, hebat-hebat. Nanti mungkin setelah 10 menit sudah, Pak, sudah, Pak. Nah, jadi waktu 30 menit itu hanya sekedar aba-aba saja ya. Sebenarnya kalian dalam waktu 10 menit juga pasti sudah bisa menyelesaikannya. Ya, Randi, apa ada yang ditanyakan? Silakan. Betul itu Belum, dia. Pak. Belum beres sedikit Ya, lagi. pinter. Ya, dia seperti itu ya dia pengerjaannya. Ya, Iya, Pak. Yang sudah dikumpulkan, Pak. yang sudah disimpan dulu karena nanti akan ke depan ya kelompoknya. Oke, Pak. Nah, Windy ya Sudah, bagus Pak. Windy, Sudah selesai. tulisannya juga rapi Windy. Ini Iya, juga Pak. cakep ya. Ya. Nah, yang sudah dikumpulkan. Nah, sekarang kita akan presentasi ya. Jadi ya, silakan kelompok pertama Randi presentasikan. Randi silakan untuk presentasikan atau siapa dulu kelompok mana dulu silakan. Kelompok saya dulu boleh, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok. Ya, Demikian hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, luar biasa ya. Tanggapannya juga cukup masuk ya. Ya, silakan. Sekarang kelompok terakhir ya, kelompok 3. Ayo Randi maju ke depan. Ayo, Randi. Ya, silakan Randi. Paling aktif. Ya, siap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Udah mantap, luar biasa. Pokoknya sukses untuk kelas 5 ini dan Bapak harapkan semua aktif ya. Dan sesuai dengan harapan Bapak bahwa diskusi ini sangat aktif sekali. Penutupan. Oke, setelah kita simulasi, terus kemudian kita menyimak, dan kemudian kita tanya jawab, coba sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran saat hari ini?
Tidak apa-apa, nanti Bapak bimbing kalau ada yang salah. Sally, berani Sally? Oke, siapa? Jadi, Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai ide pokok. Ide pokok itu ada yang namanya deduktif, ada yang namanya induktif. Kalau deduktif itu, ide pokoknya itu berada di awal kalimat, sedangkan induktif itu berada di akhir kalimat. Seperti itu. Oke, tepuk tangan ya buat Sally. Luar biasa, Sally kalian memang pinter. hebat ya. Jadi itulah hasil hari ini. Sebelum ditutup, ada sedikit kata-kata motivasi ya. Mungkin saat ini kalian belum menjadi orang yang hebat, tetapi kalian sudah menjadi orang yang sukses ya. Belum tentu orang sukses adalah orang yang hebat. Jadi apa yang belum kalian raih di hari ini, kita akan raih hari ini. Biarkan masa lalu terlewat dan menjadikan cermin bagi kita. Ya, yang baik kita ambil dan yang buruk kita tinggalkan. Oke, sebelum mengakhiri kita bacakan doa dulu ya yang akan dipimpin oleh tadi karena yang paling aktif di sini adalah Sally. Silakan Sally pimpin doanya. Oke, untuk semuanya, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.